Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Hanain, NIM 1810123324. Saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Administrasi dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, baik personil maupun material, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadini, mahasiswi bimbingan konseling FKIP ULM angkatan 2018. Saya dari kelompok 9 bimbingan konseling di sekolah dasar yang akan membawakan materi tentang administrasi bimbingan konseling di sekolah dasar. Dan pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Nah, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Jadi, fungsi-fungsi administrasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan atau planning. Jadi, perencanaan ini adalah dasar bagi tindakan administrasi supaya berhasil. Rencana ini adalah sebuah proses yang diikuti oleh seorang pemimpin atau manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Dan yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, dalam fungsi organizing ini dilakukan yaitu meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan secara struktur, kemudian secara rapi dan tidak berantakan. Lebih mudahnya seperti itu, sehingga semua kegiatan administrasi itu dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Kemudian ada fungsi yang ketiga nih, yaitu fungsi penggerakan atau actuating. Jadi ini diperlukan banget ya. Ketika tidak bergerak kegiatan administrasi, maka dia akan diam saja atau mangkrak di situ. Nah, perlu banget nih yang namanya penggerak. Jadi baik menggerakkan tenaga pendidik, kependidikan, ataupun penunjang dalam organisasi yang menangani pendidikan. Nah, di sini ada yang mengarahkan untuk melakukan kegiatan aktivitas keadministrasian yang hendak dicapai. Kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Setelah melakukan semua kegiatan administrasi, perlu yang namanya dikontrol, dilihat kembali apakah semua sudah berjalan baik atau sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin atau tujuan yang mau dicapai pada saat kegiatan organisasi itu. Nah, itu tadi fungsi-fungsi administrasi pendidikan, sehingga dengan adanya administrasi pendidikan, maka berjalannya kegiatan pendidikan itu akan lebih baik dan juga lancar sesuai dengan tujuan dan dapat dengan mudah diketahui dan dilihat oleh semua orang. Itu saja, sekian presentasi dari Nia. Kemudian selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nur Aini dengan NIM 1810123322019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam administrasi pendidikan ini ialah
A. Prinsip fleksibilitas, B. Prinsip efisien dan efektivitas, C. Prinsip berorientasi pada tujuan, D. Prinsip kontinuitas, dan yang E ada prinsip pendidikan seumur hidup. Dari kelima prinsip yang sudah saya sebutkan tadi, tentu akan saya jelaskan satu persatu secara sederhananya, agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip fleksibilitas. Dalam pelaksanaan prinsip ini, hendaknya sekolah memperhatikan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan untuk menyediakan fasilitas guna mendukung program-program pendidikan yang telah ditetapkan di suatu lembaga. Yang kedua ada prinsip efisien dan efektivitas. Nah, dalam prinsip ini tidak hanya menekankan soal penggunaan waktu secara tepat sehingga menghasilkan efisiensi, namun juga terkait masalah pendayagunaan tenaga secara optimal, sehingga menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam suatu penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu lembaga. Lalu yang ketiga ada prinsip berorientasi pada tujuan. Tentu di setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang akan dicapai. Nah, pada prinsip ini diharapkan sekolah mampu mencapai tujuannya secara lebih terarah. Yang keempat ada prinsip kontinuitas. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah, prinsip kontinuitas hendaknya digunakan sebagai landasan operasional. Implikasi terkait penyusunan program secara integral, agar perbedaannya terlihat jelas, meskipun pada pokok bahasan yang kelihatannya sama. Yang terakhir ada prinsip pendidikan seumur hidup. Tugas sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan dan kecakapan yang akan berguna untuk mereka setelah lulus, namun juga menyiapkan nilai dan sikap serta kemampuan untuk belajar terhadap perkembangan dirinya sendiri. Itu tadi penjelasan saya terkait materi prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Semoga dari sekian penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan administrasi pendidikan. Pada umumnya, tujuan administrasi adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sir Giovanni dan Carver 1975 dalam Burhanuddin 2005 menyebutkan ada 4 tujuan administrasi. Yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisien, yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat, ada kepuasan kerja. Dari keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria dalam menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, maka sekolah mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam mencapai tujuan di atas, tentunya harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dan tenaga semaksimal mungkin sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah yang baru. Selanjutnya, lulusan ini akan mencari kerja yang mampu memberikan kepuasan kerja pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wiswayudi. NIM saya 1810111110005. Saya dari kelompok 9 bimbingan dan konseling di SD. Di sini saya akan membawakan materi dari administrasi bimbingan dan konseling. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi bimbingan dan konseling di SD. Administrasi BK sendiri dapat dilihat secara makro dan mikro. Secara makro itu sendiri dimaksudkan sebagai usaha dalam mengelola dan menggerakkan berbagai aspek-aspek partikel atau material dalam rangka mencapai tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri. Itu makro. Dan kalau mikro sendiri yaitu kegiatan pengaturan lalu lintas agar pelayanan bimbingan dan konseling yang terjadi bisa tetap lancar, efisien, dan efektif.
Dan kegiatan administrasi ini dapat berupa pencatatan data murid, pengelolaan, penyimpanan, dan pengalih tangan masalah. Pengalih tanganan masalah siswa kepada tenaga yang lebih ahli apabila dari guru kelasnya sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi sendiri, yaitu pertama, catatan-catatan yang dikerjakan itu harus bersifat sederhana, karena diingat lagi kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling di SD itu dilakukan oleh guru mata pelajaran atau guru kelas. Yang kedua itu catatan-catatan pribadinya itu harus dibuat terjaga kerahasiaannya. Terus yang ketiga itu ada semua catatan yang dikumpulkan itu hendaknya dimaksudkan untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling, tidak ada maksud atau keperluan lain. Terus yang terakhir itu setiap catatan murid hendaknya bisa mudah ditemukan pada saat penyimpanan data tersebut. Itu saja dari saya, lanjutkan para teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobi Hidayat di 1810-113-111-0006. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu pola kerja administrasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pada saat pertama diterima sekolah, data pribadi dicatat dari hasil pengedaran angket pada orang tua atau dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan dan lainnya. Yang kedua yaitu data murid yang diperoleh dari catatan angket selama proses belajar mengajar dimasukkan ke dalam dokumen murid yang bersangkutan. Yang ketiga, bila guru memandang perlu memberikan pelayanan kepada murid, maka laporannya juga dimasukkan ke dalam dokumen di atas. Yang keempat, konsultasi guru dengan orang tua murid hendaknya juga dicatat dan dimasukkan ke dalam dokumen. Yang kelima, setiap bulan guru diharapkan dapat memberikan laporan tentang pelayanan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang keenam atau yang terakhir, dalam keadaan yang sangat khusus, guru kelas dapat menghasilkan murid kepada tugas yang lebih relevan dan berwenang dan atas izin kepala sekolah. Kemudian yaitu sarana administrasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu yang pertama ruang serbaguna bimbingan. Yang ketiga, alat-alat mobile seperti almari, meja, kursi konseling, dan kursi tamu. Yang terakhir yaitu alat-alat kelengkapan bimbingan seperti alat-alat pengumpulan data, alat-alat penyimpanan dan pengolahan data, buku, paket bimbingan karir, papan media bimbingan, yaitu untuk keperluan pemberian informasi dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Perkenalkan, saya Fajar Abdul Malik dari kelompok 9 pada mata kuliah BK di SD. Saya akan menjelaskan materi kegiatan administrasi. Jadi guru BK atau konselor mengadministrasikan semua kegiatan BK yang dilaksanakan sesuai dengan format kegiatan layanan bimbingan dan konseling sebagai laporan kinerja profesi dan dipergunakan sebagai perhitungan ekuivalensi jam kerja profesional. Yang pertama ada melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen kebutuhan. Guru BK melakukan penyimpanan, pemberkasan, pengklasifikasian, dan melaksanakan kegiatan mengenali kebutuhan peserta didik atau konseli, guru, orang tua dengan instrumen tes atau non-tes, menganalisis data dan menginterpretasikannya sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian yang kedua ada menyusun dan melaporkan program bimbingan konseling. Ini tentang membuat program semesteran dari tahun ke tahun. Struktur program terdiri atas kebutuhan yang disusun dalam struktur rasional, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, evaluasi pelaporan dan tindak lanjut, serta anggaran biaya yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan sekolah dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan di sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan evaluasi proses dan hasil. Evaluasi bimbingan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai efisiensi dan keefektifan program dan ketercapaian tujuan program bimbingan konseling berdasarkan standar tertentu. Yang
Berikutnya, menjalankan administrasi dan manajemen bimbingan dan konseling, melaksanakan administrasi bimbingan dan konseling, tata laksana bimbingan konseling mencakup penyimpanan, pemberkasan, pengklasifikasian, serta prosedur akses, penemuan kembali, pembaharuan, dan pemanfaatan kembali data yang diperoleh. Kemudian ada program semesteran dan tahunan, pola organisasi dan peranggota organisasi, dan sistem sosialisasi program, penyiapan sarana dan prasarana, serta penyediaan anggaran. Atas dasar uraian tersebut, maka disusunlah tata laksana bimbingan konseling.